Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini, untuk pertemuan ke-6 Bahasa Indonesia dengan saya ya, dengan Novrianti. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat kalimat efektif. Jadi judul perkuliahannya hari ini adalah pembentukan dan perluasan kalimat, bagaimana membuat kalimat efektif. Bagaimana menulis yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ibu harap kalian semua sudah siap, sudah mengisi absensi, sudah membaca sekilas tentang materi pada hari ini, sehingga bisa mendengarkan dan memahaminya dengan lebih baik. Materi kita hari ini akan terdiri dari 4 bahasan. Yang pertama yaitu tentang kalimat, apa saja unsur-unsur dan bagian-bagiannya. Yang kedua dengan ragam jenis kalimat. Yang ketiga konjungsi dalam kalimat. Dan yang keempat adalah kalimat efektif itu sendiri. Kalimat, unsur, dan bagian-bagiannya terdiri dari. Sebenarnya kalau misalnya kita, membahas tentang definisi ya, kalimat itu terdiri dari satuan bahasa yang lebih besar daripada sebuah kata atau frasa. Kalau dinilai dari sesuatu yang lebih kecil, dia merupakan kesatuan pikiran, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Artinya kalau misalnya si pembuat kalimat itu berpikir tentang sesuatu hal, ketika dia ingin menginterpretasikannya, pasti yang muncul adalah kalimat. Karena kalau hanya kata atau frasa itu maknanya bisa ganda atau bisa tidak ada makna sama sekali karena tidak jelas apa yang dia ingin sampaikan gitu. Nah, kalimat itu muncul dalam tulisan atau pembicaraan. Intinya adalah rangkaian kata-kata yang menyatakan pikiran tertentu dari orang itu, yang mengeluarkan kalimat, bisa berdiri sendiri kalimatnya, artinya kalimat tunggal ya, kemudian ada intonasi yang menunjukkan batas di antara, kalimat-kalimat itu. Jadi kalau kita secara lisan begitu ya, kalimat itu akan muncul, eee, diawali dengan kesenyapan atau diam. Orang terlebih dulu akan diam, baru muncul kalimat, kemudian diam lagi, baru muncul kalimat. Tapi kalau dari penulisan, kalimat akan muncul dan berakhir dengan akan muncul dengan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Jadi tergantung tipe kalimatnya seperti apa. Apa saja unsur kalimat? Yang jelas ada kata, ada frasa di dalamnya atau klausa. Nah, seluruh unsur ini disebut dengan bagian kalimat. Apa saja bagian kalimat itu? Ada subjek, ada predikat. Minimal kalimat terdiri dari 2 bagian ini, yaitu subjek dan predikat. Itu disebut sebagai inti kalimat. Jadi, bagian yang tidak bisa dihilangkan adalah kedua itu, subjek dan predikat. Selain inti kalimat, ada yang disebut dengan bukan inti kalimat. Artinya dia bukan bagian yang tidak dapat dihilangkan, artinya dia bisa dihilangkan, boleh objek, keterangan, atau pelengkap ini kalau, ketiga ini tidak ada, salah satu atau ketiganya itu tidak ada, tidak apa-apa. Namun yang paling penting dan menjadi catatan adalah bagian inti itu dapat membentuk kalimat dasar, dan bagian bukan inti dapat membentuk kalimat yang lebih luas. Artinya dengan bantuan bagian yang disebut bukan inti, kalimatnya bisa jadi lebih panjang, rujukannya mungkin makin tepat sasaran, ya makin jelas posisinya ada di mana. Misalnya yang menunjukkan lokasi ya, yang menunjukkan identitas tertentu, yang mendukung subjek dan predikat yang telah susun di dalam kalimat itu. Kemudian ada yang disebut dengan bagian kalimat. Sebenarnya bagian kalimat ini kalau kita bahas lebih dalam, tadi kan sudah Ibu singgung bahwa bagian kalimat inti terdiri dari subjek dan predikat. Subjek itu disebut sebagai inti pembicaraan. Baru menyatakan pikiran jika subjek itu dijelaskan oleh si predikat. Jadi kalau subjek saja tidak dijelaskan oleh predikat, maka belum menjadi kalimat, belum menjadi inti pembicaraan. Belum jelas pokok pikirannya kemana. Hubungan antara subjek dan predikat dalam kalimat ini turut menentukan isi pikiran yang dimaksud. Contoh, nih ya, saya sebaiknya beristirahat sejenak. Subjeknya yang mana? Saya. Predikatnya yang mana? Sebaiknya? Bukan. Sebaiknya bukan predikat. Beristirahat adalah
predikat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, predikat itu sama dengan verb, kata kerja gitu. Saya beristirahat. Kalau nggak ada sebaiknya, nggak ada sejenak juga nggak apa-apa. Saya beristirahat saja sudah menjadi sebuah kalimat. Contoh yang kedua, perusahaannya makin berkembang akhir-akhir ini. Yang menjadi subjek adalah perusahaannya dan menjadi predikat adalah berkembang. Kalau tidak ada makin, tidak ada akhir-akhir ini, tidak apa-apa. Perusahaannya berkembang, sudah sampai di situ sudah menjadi sebuah kalimat. Namun kalimat tunggal. Ya, isi pikiran yang terdapat dari dua kalimat yang sudah dicontohkan di depan ini terlihat ada hubungan antara subjek predikat. Tanpa adanya subjek, pokok pembicaraan itu menjadi tidak jelas. Sementara tanpa predikat, subjek itu tidak tahu posisinya di mana gitu. Contohnya begini. Untuk menjelaskan posisi ini misalnya begini. Kita perlu kalimat tanya. Siapa? Bagaimana saya? Oh, beristirahat sejenak. Kemudian siapa yang sebaiknya beristirahat sejenak? Saya. Gitu. Kita lihat contoh yang kedua. Apa yang berkembang? Perusahaan. Nah, bagaimana perusahaannya? Berkembang. Selesai. Sampai di situ. Kalau kita ingin mencari tahu hubungan antara subjek dan predikat itu tadi. Kemudian, bagaimana ciri-ciri kalimat? Kita lihat maknanya. Sebenarnya maknanya yang bagaimana kalimat itu. Kalimat yang jelas harus memiliki pikiran yang utuh. Jadi dari segi struktur, kalimat paling tidak ya tadi sudah disinggung. Ada unsur subjek dan ada predikat. Di mana posisi subjek predikat ini? Ya di mana saja dia bisa dipertukarkan. Ya, boleh predikat dulu, boleh subjek dulu. Yang jelas subjek itu dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan apa dan siapa, apa atau siapa. Sedangkan predikat dari pertanyaan bagaimana dan mengapa. Contoh, perempuan itu baik dan cantik. Predikatnya yang mana? Baik dan cantik. Boleh nggak baik aja atau cantik saja? Bisa. Misalnya perempuan itu baik atau perempuan itu cantik. Kalau posisinya diganti bagaimana? Boleh nggak? Boleh, bisa saja. Cantik perempuan itu. Tergantung intonasi. Intonasi ini yang menekankan di mana seberapa besar kekuatan dari setiap kalimat itu. Unsur subjek dan predikat ini dapat dipertukarkan tanpa merusak keutuhan pikiran pikiran dari kalimat itu. Bagian yang kalimat berikutnya adalah objek dan keterangan. Ini adalah dua bagian kalimat yang sering muncul ya untuk melengkapi predikat dan subjek yang telah ada. Hubungan antara objek dan predikat ternyata lebih erat daripada hubungan antara predikat dengan keterangan. Jadi sebenarnya kalau bagian kalimat yang dapat hilang ini ya, objek dan keterangan kan bagian kalimat yang dapat hilang. Jika ada objek, ada keterangan, yang dihilangkan adalah keterangan, ya nggak apa-apa karena objek sama predikat lebih kuat sifatnya. Tapi kalau yang dihilangkan objeknya, hanya ada keterangan, rasanya kalimat itu kurang bermakna. Contoh, ia membaca buku itu beberapa kali. Di sini sudah ada subjeknya adalah ia. Ya, kata ganti orang ketiga tunggal, membaca adalah predikat, kata kerjanya ini, buku itu adalah objeknya. Kalau hanya sampai kita penggal sampai predikat saja, ia membaca sudah selesai. Oh iya, dia sedang membaca tapi tidak tahu dia baca apa. Ya. Tapi kalau buku itu kita hapus, ia membaca beberapa kali. Apa yang ia baca beberapa kali? Tentu kita akan penasaran. Kalimat ini jadi kurang gitu ya, kurang greget ya. Tapi kalau ia membaca buku itu sudah selesai. Beberapa kali ya nggak begitu penting kita ketahui. Terserah mau dia baca berapa kali. Yang penting ia membaca buku itu. Contoh kedua, kami merayakan hari ulang tahunnya kemarin. Kami adalah subjek, merayakan predikat. Hari ulang tahunnya itu objek. Jadi pertanyaannya gini, Bu, jadi objek itu nggak selalu satu kata ya? Tidak. Kalau ini ya hari ulang tahunnya, berarti ini kan satu tujuan gitu. Kalau kita hanya mulai dari satu kata, hari sendiri, ulang tahun sendiri, ulang tahunnya ya, ulang tahunnya milik dia. Ya, jadi tidak ada makna. Kemarin boleh nggak kita hilangkan? Bisa saja. Kami merayakan hari ulang tahunnya ya, selesai. Mau kapan terserah. Tapi kami merayakan saja agak kurang ya di sini ya.
karena kata-katanya dia membutuhkan penjelasan. Jadi hubungan antara predikat sama objek ini sangat kuat di contoh yang nomor 2. Keterangan yang menyertai predikat ini sangat bervariasi sesuai dengan fungsinya untuk melengkapi predikat. Hubungan yang agak longgar antara keterangan dan predikat ini mungkin karena keterangan itu ditempatkan di bagian belakang kali ya. Memang sesuai dengan sesuai peruntukannya. Kita lihat berikutnya. Ragamnya bagaimana? Kalimat itu ada apa saja sih? Ada kalimat tunggal. Simpel, kalimat sederhana hanya subjek dan predikat. Tadi sudah kita contohkan. Pola umumnya, bisa. Selain subjek predikat bisa. Ada objek, ada subjek predikat keterangan, SPOK bisa. Yang jelas dia bukan kalimat majemuk ya. Namanya ada kalimat tunggal, pasti ada satu lagi kalimat majemuk yang kedua. Oh ya, saya contohkan dulu. Usahanya berhasil, subjek predikat saja. Selesai, itu sebuah kalimat. Petani itu menyiangi sawahnya, kalimat juga. Mahasiswa itu belajar dengan tekun, kalimat juga. Kami memanfaatkan peluang itu dengan baik, lengkap, SPOK. Kalau yang pertama SP, petani itu menyiangi sawahnya, SPO. Ya, selesai ya sampai di situ. Kapannya terserah. Mahasiswa itu belajar dengan tekun. Mahasiswa itu belajar, SP, dengan tekunnya keterangan gitu. Kepaduan hubungan bagian-bagian kalimat itu akan menjelaskan setiap isi pikiran. Isi pikiran dinyatakan pada setiap kalimat dapat berupa kalimat berita. Bisa juga berupa kalimat tanya, bisa juga berupa kalimat perintah, kalimat seru. Jenis kalimat yang dapat dipakai untuk penyusunan karya ilmiah misalnya, ya. Biasanya kita pakai kalimat berita. Kalau kalian nanti menyusun karya ilmiah, misalnya nyusun skripsi atau nyusun artikel ya, kalimat yang kalian gunakan itu biasanya bersifat berita. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalian akan menggunakan kalimat tanya, misalnya di dalam latar belakang. Gitu ya. Contoh seperti ini kalimat berita itu, kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dan teknologi perlu mendapat perhatian. Ini kalimat berita loh. Apakah ini kalimat lengkap? Ya. Kemudian di mana kepentingan kita diletakkan berupa kalimat tanya. Mungkin ini akan muncul dalam tujuan kalian, tujuan penelitian, akan muncul dalam latar belakang penelitian. Sementara untuk contoh kalimat perintah misalnya, kerjakanlah tugas itu dengan cermat. Kalau kalimat seru, alangkah mulianya hati orang itu. Bukan, jadi sekarang kan ya kalau misalnya kita ngetik ya di entah teks SMS, chatting ya, alangkah mulianya hati orang itu, titiknya banyak lagi, itu gitu. Nah, itu tidak benar. Yang benar adalah ini tipe kalimat seru. Atau kerjakanlah tugas itu dengan cermat, titik, itu keliru. Yang benar diakhiri dengan tanda seru. Karena kita memerintah. Berikutnya kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ini sebenarnya dia berupa penggabungan dua kalimat tunggal yang sifatnya setara. Jadi ada konjungsi yang menggabungkan dua kalimat ini namun tidak namun posisinya sama gitu. Ada hubungan koordinatif di bagian kalimat yang pertama dengan kalimat yang lain. Nah, ada penggunaan kata sambung ya, kata penghubung yang menunjukkan bahwa ini ada dua kalimat loh gitu. Tapi sifatnya sama. Apa ya? Ya setara begitu. Dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal, kedudukannya sederajat. Karena kalimat ini terdiri dari dua kalimat, ya, maksudnya kalimat majemuk setara ini terdiri dari dua kalimat, maka orang juga sering mengenalnya dengan sebutan klausa. Nah, ini contoh kata penghubungnya. Untuk kalimat setara, hubungannya bisa penjumlahan, bisa pertentangan, bisa pemilihan, perurutan, atau penguatan. Kalau kata hubung dan biasanya dipakai untuk apa? Ya, menyatakan dua kalimat yang dijumlahkan ya, digabungkan gitu. Contohnya begini. Kalimat pertama, ia menyadari kesalahannya. Kalimat kedua, ia berusaha memperbaiki kesalahannya. Sama ya, setara ya. Sama-sama kesalahan. Sama-sama pakai ia. Merujuk pada subjek yang sama, merujuk pada keterangan yang sama. Menyadari hanya predikatnya aja yang beda. Sehingga ketika kalimat ini harus digabung. Tidak boleh dipisah. Ya boleh, tapi jadi tidak efektif. Nah, itu baik lagi ke efektivitas sebuah kalimat. Contoh ini dua kalimat ini akan menjadi lebih baik jika ia menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Itu. Di contoh ini seharusnya kesalahannya bisa digabung jadi satu ya, karena tidak
baik ya, sebuah kalimat tidak akan terlihat efektif sebuah kalimat apabila ada 2 kata dengan bentuk yang sama dalam satu kalimat. Contoh yang kedua, tingkah lakunya yang buruk itu tidak saja merugikan dirinya, ya. Ini kalimat pertama. Contoh kalimat yang keduanya adalah tingkah lakunya juga merugikan keluarganya. Sebenarnya ya ini kalau kita pisah kalimat ini, tingkah lakunya yang buruk itu tidak saja merugikan dirinya tetapi juga merugikan keluarganya. Kalau kita pisah, dia menjadi kalimat satu. Tingkah lakunya yang buruk itu tidak saja merugikan dirinya. Itu kalimat satu. Kalimat yang keduanya adalah tingkah lakunya yang buruk itu merugikan keluarganya. Nah, tadi tidak sajanya harus dihapus ya. Dua kalimat ini digabung jadi satu menjadi tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga merugikan keluarganya. Boleh kita gabung, kita ganti menjadi seperti ini. Tingkah lakunya yang buruk itu tidak saja merugikan keluarganya, tetapi juga tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga keluarganya. Bisa. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh yang lebih banyak ya untuk menunjukkan pertentangan, pemilihan, perurutan, dan penguatan ini. Konjungsinya ada banyak sekali. Mulai dari serta, baik maupun sesudah itu, tetapi, sedangkan, bukannya, melainkan. Tapi konjungsi ini tidak boleh diletakkan di depan. Tidak ada kalimat dan berusaha memperbaiki kesalahannya, maka ia menyadari kesalahannya. Tidak, tidak benar. Atau tetapi juga merugikan keluarganya, maka tingkah lakunya yang buruk itu jadi aneh ya. Itu bukan sebuah kalimat yang benar. Jadi konjungsi atau kata penghubung untuk kalimat yang setara ini harus berada di tengah. Kemudian kalimat majemuk bertingkat, dia kalimat tunggal, tapi salah satu bagian kalimatnya itu mengalami perluasan atau penggantian dengan kalimat lain. Kalimat ini lebih kompleks dibandingkan kalimat yang majemuk yang tadi. Konjungsinya juga cukup banyak ya. Sejak, sedari, sewaktu, sementara, seraya, setelah. Jadi kayak dua kalimat yang sebenarnya bisa kontradiktif sifatnya, bisa juga saling menguatkan. Namun yang satu ini memperjelas kembali kalimat yang utama. Bagian yang tinggi kedudukannya disebut kalimat utama atau klausa utama. Sementara yang lebih rendah kedudukannya disebut sebagai anak kalimat. Bagaimana contohnya? Kita lihat berikut ini. Ia berhasil mengembangkan pabriknya setelah ia memperoleh pinjaman dari modal bank. Kalimat ini terdiri dari dua kalimat sebenarnya. Yang pertama, ia berhasil mengembangkan pabriknya. Yang kedua, ia memperoleh pinjaman modal dari bank. Nah, ini nggak setara. Mana yang punya kedudukan lebih tinggi? Apakah ia mengembangkan pabriknya karena pinjaman modal atau ia itu sebenarnya lebih dulu mendapatkan pinjaman modal setelah mengembangkan pabriknya? Tergantung fakta saat itu. Kalau di contoh ini, pabrik itu berkembang setelah dia dapat modal. Jadi yang berat ya, kalimat utamanya itu adalah ia berhasil. Ia memperoleh pinjaman modal dari bank sehingga ia berhasil mengembangkan pabriknya. Perluasan kalimat ini dapat menggunakan kata sambung jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Contoh seperti ini. Saya bekerja dengan tekun bila berhasil diterima sebagai pegawai kantor itu. Ya, ada syarat nih. Ya, kalau saya tidak bekerja dengan tekun, kalau saya tidak berhasil diterima sebagai pegawai kantor itu, mungkin saya nggak akan tekun bekerja. Jadi kalimat utama yang berat yang mana? Saya akan bekerja dengan tekun. Ya, bukan. Saya diterima sebagai pegawai di kantor itu. Sehingga saya bekerja dengan tekun. Bisa nggak kalimat ini diganti seperti yang tadi Ibu sampaikan, Ibu ucapkan. Jadi kata sambungnya itu bukan bila. Bisa, namun tergantung fakta pada saat itu. Fakta yang akan fakta yang merujuk kalimat itu dibuat. Sehingga kalimat yang tadi tidak kehilangan makna. Perbandingan antara klausa pernyataan pada klausa utama atau pada klausa bawahan itu sebaiknya menyatakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Klausa bawahan menyatakan akibat.
dampaknya apa? Itu disebut klausa bawahan. Jadi klausa bawahan itu yang sifatnya lebih rendah. Dampak itu disebut klausa bawahan, penyebabnya adalah klausa utama. Ya, saya diterima sebagai pegawai di kantor itu klausa utama. Sehingga saya bekerja dengan tekun, itu klausa bawahan. Klausa bawahan ini menegaskan fakta yang terjadi saat itu. Konjungsi, kita udah berpindah ke outline yang ketiga. Konjungsi dalam kalimat. Yang tadi sudah disinggung juga, konjungsi itu penghubung. Kata penghubung dan kata penghubung tidak tepat bila diletakkan di depan. Ya. Dan tidak tepat juga diletakkan di belakang. Ya, apa maknanya kalau konjungsi itu berada di depan dan di belakang? Tapi konjungsi yang benar diletakkan di tengah kalimat, antar kalimat. Nah, ya. Konjungsi ini menentukan perlu tidaknya disisipkan tanda baca koma di dalam kalimat. Konjungsi intra kalimat, ada yang harus diikuti tanda koma, ada yang tidak. Tapi konjungsi antar kalimat wajib tanda koma. Contoh, ini lihat di sini. Antar kalimat. Antar kalimat. Nah, akan tetapi, koma, akibatnya, koma, di pihak lain, koma, jadi, koma, itu ya, itu antar kalimat. Tapi kalau intra kalimat yang tidak didahului koma, titik, 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 agar atau supaya ya. Salah satu, jangan pakai dua-duanya, jangan agar supaya. Atau titik, 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 sehingga, titik, 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 karena saya sarapan karena saya butuh gitu. Atau hari ini saya ke kampus karena saya ada kuliah. Kalau maka harus ada jika, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Tapi ini ada lagi konjungsi intra kalimat yang didahului dengan koma. Kalimat dulu, kalimat utamanya dulu, baru kalimat penjelas. Padahal atau titik 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 koma sedangkan. Bukan komanya diletakkan setelah sedangkan ya, tapi sebelum kata sedangkan, sebelum kata penghubung sedangkan. Demikian juga dengan tetapi, yaitu, seperti, kemudian atau, dan. Nah, ini dan yang paling penting. Ibu ingatkan lagi kalau kalian menggunakan dan untuk penegasan lebih dari dua kata, misalnya saya, Rita, dan Andri pergi bermain bersama setelah kami menonton TV. Ya. Saya, Rita, dan Andri. Bukan saya, Rita dan Andri. Bukan seperti itu. Jadi setelah Rita itu dikomakan. Orang pertama, orang kedua, baru dan. Demikian juga dengan yang dengan kata yang lain apabila kita menggunakan lebih dari 3 kata yang menggunakan gabungan menggunakan konjungsi dan. Lebih dari 2 ya. Apalagi sekitar 10 harus pakai koma dulu baru dan. Berikutnya kita udah masuk ke kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan atau isi hati penulis itu secara tepat sehingga mudah dipahami. Kalau kalimatnya tadi yang Ibu singgung juga ada 2 kata dalam satu kalimat, lebih dari 1 kata yang sama dalam satu kalimat, bukan disebut kalimat efektif, jelas bikin bingung gitu ya. Intinya kalimat efektif itu mudah, jelas, tepat sasaran. Sehingga orang nggak perlu lagi menerka-nerka, ini maksudnya ke arah mana ya? Ini dia mau ngomong apa ya? Gitu. Efektif dalam hal ini adalah kalimat itu punya kemampuan menginterpretasikan tanpa penulis atau tanpa pembicara itu menjelaskan lebih lanjut. Untuk dapat mencapai keefektifan, kita harus punya kalimat efektif itu harus punya syarat, paling enggak ada 6 syarat. Yang pertama adalah kesatuan, kepaduan, paralel, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Jadi hanya kalimatnya itu logis saja tapi enggak hemat, pemborosan, diulang-ulang lagi itu jelas tidak kalimat efektif. Berikutnya, nah kalimat efektif tadi sudah disinggung dari beberapa contoh yang mulai dari outline 1 sampai outline 3 sehingga muncullah kalimat efektif. Kira-kira
Bisakah Anda sekarang menyusun kalimat dan membuatnya menjadi kalimat efektif? Bagaimana caranya? Silakan Anda berkreasi, Anda mencari contoh kalimat nih. Saya akan menugaskan Anda semua, kumpulkan semua jenis kalimat sebagaimana penjelasan tadi ya. Boleh sumbernya dari skripsi, tesis, disertasi, boleh sifatnya kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya. Apakah kalimat-kalimat ini sudah efektif? Jika belum, bagaimana perbaikannya? Silakan Anda perbaiki, sesuai dengan kaidah penyusunan kalimat yang sudah saya jelaskan tadi. Anda bebas melakukan pengayaan, mencari sumber bacaan lain, mencari sumber penjelasan lain selain dari saya, terutama terkait dengan konjungsi yang digunakan. Apakah konjungsi yang digunakan dari kalimat yang Anda temukan itu sudah benar? Apakah peletakan tanda koma itu sudah benar dari kalimat yang menggunakan konjungsi tadi? Ya, pada akhirnya Anda akan mendapatkan kesimpulan kalimat itu efektif atau tidak. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, saya akhiri. Selamat pagi, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.